Awal, ya. Kenapa malaikat mengetahui seolah-olah mendahului Allah gitu ya, bahwa manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, sebelum manusia diciptakan, yang menghuni bumi ini adalah para jin ya, itu termasuk di dalamnya itulah iblis. Para jin ini selalu berperang, membuat kerusakan, sehingga Allah ingin menciptakan manusia menggantikan jin. Nah, kenapa malaikat tahu? Karena manusia dibekali hawa nafsu sama dengan jin ya. Yang kita pahami, kemungkinan besar malaikat itu sudah melihat jin berbuat kerusakan sebelumnya, berperang terus di bumi kan, di laut, di udara, di bumi, perang terus, saling bunuh-bunuhan antara termasuk jin kafir, jin Islam dan seterusnya. Nah, ketika manusia mau diciptakan Allah lagi dibekali dengan hawa nafsu, mereka tidak setuju ya, tidak setuju. Tapi setelah Allah menciptakan Adam, Allah beri dia ilmu, wa 'allama Adamal asma' kullaha, dibekali dengan pengetahuan, maka malaikat situ terkagum. Kenapa? Karena manusia bisa memiliki ilmu yang mereka tidak tahu. Malam ta'lam. Banyak pengetahuan manusia yang melampaui pengetahuan malaikat. Nah, disitulah hebatnya manusia ini. Sehingga malaikat itu sendiri akhirnya tidak bisa bilang apa-apa. Sehingga mereka mengatakan, engkau lebih mengetahui ya Allah. Ya, sedangkan kami la ta'lamun. A'lam. Engkau lebih tahu ya Allah. Ini kenapa malaikat seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, kenapa malaikat mencatat? Iya, walaupun Allah Maha mengetahui, Bapak Ibu, harus kita pahami di dalam ilmu yang lebih dalam spiritual Islam, Allah itu zatnya tidak bisa dijangkau akal, sehingga muncul pemahaman yang mendekati akal. Allah itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kenapa Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal? Kalau dalam kantor ini namanya administrasi, pembuktian, supaya ada bukti pegangan. Jadi ketika hari hisab ada catatannya, gitu, ada buktinya gitu ya. Segera administrasi saja. Dan Allah itu alim, Maha mengetahui. Tetapi dalam bentuk pengetahuan itu Allah jelmakan malaikat. Itu bahagian dari pengetahuan Tuhan. Malaikat itulah yang mencatat semua, mengadministrasikannya. Karena dia nggak ada bentuk, nggak ada rupa, maka di dalam ilmu tauhid itu ada istilah tajalli. Tajalli asma, tajalli af'al, tajalli sifat. Ya, alam semesta ini kita lihat, coba lihat semesta ini, lihat ke langit. Langit itu ada nggak ujungnya? Bisa nggak mata kita menangkap ujung langit? Tidak. Nah, ketika kita tidak mampu menangkap ujung langit, itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa ilmu Allah, kuasanya tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Ya, karena mata kita sendiri nggak bisa mencapai ujung langit di mana. Sampai di mana ujung langit? Nah, itu dia membuktikan, dia menciptakan sesuatu yang tanpa batas, tanpa ujung. Kan luar biasa itu kan. Berarti ilmunya, pengetahuannya tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, tidak terjangkau oleh manusia, tidak terjangkau oleh akal. Nah, jadi dia menunjukkan dirinya itu lewat penciptaan alam tadi, tajalli asma, tajalli af'al. Nah, ketika malaikat itu adalah tajalli af'al Tuhan, perbuatan Tuhan, dalam arti apa? Dalam arti untuk menunjukkan bahwa manusia berpahala, berdosa, layak masuk surga atau neraka, maka dicatatlah amal itu, ditimbanglah amal itu. Nah, dengan catatan itu, dan catatan itu adalah bahagian dari bentuk tajalli perbuatan Tuhan dalam bentuk malaikat namanya, ya. Nah, kalau dalam ilmu tauhid yang lebih dalam seperti itu disebutkan. Maka Nabi Muhammad itu termasuk tajalli asma af'al Allah terbaik. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Itu kan tajalli af'al. Allah menunjukkan perbuatannya dengan memanah. Sebenarnya yang memanah itu Allah, kata Allah, bukan tangan Nabi Muhammad. Tapi bagaimana cara Allah memanah? Tapi kan Allah nggak kelihatan.
nggak tahu bagaimana bentuk zat rupanya. Dia gerakkan tangan Nabi Muhammad tuh aku yang memanah tuh, aku yang gerakan itu. Itulah bahasa Tuhan. Dia seperti pengambil alihan gitu ya. Walaupun tangan Nabi kita lihat memanah, tapi yang menggerakkan itu Allah Ta'ala langsung. Itu maunya Allah gitu, iradahnya gitu ya, keinginannya untuk mengalahkan kebaikan. Maka untuk mengalahkan kebaikan baik di dunia termasuk di Indonesia ini, orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang baik itu harus lebih banyak dari orang jahat supaya bisa kita mengalahkan. Apalagi sistem negara kita demokrasi. Kalau orang solehnya sedikit, ya kalah suara dengan orang buruk kan, orang jahat. Akhirnya nanti kita terpilih terus nanti pemimpin-pemimpin yang kurang baik. Tapi kalau rame di orang baik, nanti otomatis dia terpilih yang baik gitu. Ini dari teori alamnya gitu ya. Teori asbab, teori sebab, dan teori tajalli. Karena teori tajalli ini dalam bahasa Ibnu Arabi ini adalah ilmu yang sangat mendekati dengan ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah itu terurai menjadi ilmu tajalli, ilmu yang paling dekat gitu ya. Karena Allah itu mentajallikan, menunjukkan keberadaannya lewat manusia, lewat alam, lewat malaikat gitu, lewat makhluk-makhluknya. Maka nanti ada istilah bahasa lain, junudullah, pasukan Tuhan. Allah itu punya pasukan. Walillahi junudus samawati wal ar. Allah itu punya junud, tentara-tentara di langit dan di bumi. Tentara langit apa? Malaikat, petir. Itu kan tentara Tuhan. Ketika petir menyambar kaum Ad, kaum Samud gitu kan, menghancurkan. Di bumi apa? Gempa bumi. Malaikat kadang-kadang turun lagi dari surga burung ababil. Itu junud, pasukan Tuhan. Jadi Allah itu punya pasukan. Pasukannya itu ya makhluk itu yang dia perintah untuk menghancurkan, dia kendalikan gitu. Karena dia tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Jadi untuk di alam nyata dia kendalikan segala-galanya sesuai dengan kehendaknya gitu ya. Nah, jadi saya memahaminya malaikat itu adalah tajalli dalam bentuk ya seperti administrasi untuk pembuktian supaya ada bukti nyatanya di alam nyata gitu ya, supaya dinyatakan dia. Ini juga mirip dengan firman Allah. Kalau firman Allah kalam zat, nah ini dalam bahasa ilmu tauhidnya, kalau kalam zat itu kan sebenarnya nggak ada suaranya, nggak ada rupa, nggak ada huruf, nggak ada suara. Tapi kenapa Al-Quran itu berhuruf dan bisa disuarakan? Ya kalau Allah mau berfirman gak ada huruf, gak ada suara, bagaimana manusia bumi bisa memahaminya? Coba kalau Allah ngomong gak ada huruf, gak ada suara, bagaimana manusia memahaminya? Maka dibentuklah dia dalam bentuk huruf dan bisa disuarakan. Huruf-huruf itu, huruf-huruf Quran itu disebut juga kalam Allah. Kenapa? Karena bahasanya bahasa pilihan Allah langsung. Makanya gaya bahasanya beda dengan bahasa Nabi, gaya bahasanya beda dengan bahasa orang Arab biasa. Ini namanya tajalli. Allah mentajallikan firman-Nya dalam bentuk Al-Quran yang berhuruf dan bisa disuarakan gitu. Padahal sebenarnya ketika Tuhan ngomong bicara dengan zat-Nya, itu tidak ada huruf, tidak ada suara, itu kalam zat namanya. Dalam ulumul Quran disebut seperti itu juga kan. Nah, jadi dalam bentuk untuk administrasi atau dalam bentuk untuk menunjukkan ya, menyatakannya di alam yang terbuka atau alam yang nyata gitu. Atau dalam bahasa Quran mungkin bisa disebut dengan saksi. Nah, kalau bahasa Quran kan kadang disebutkan wa ja'alna, kami jadikan kamu syuhada 'alan nas, kamu menjadi saksi bagi manusia. Jadi malaikat itu jadi saksi atas kejahatan manusia. Ini catatannya ya Allah, ini saksinya, aku saksinya, ini catatanku. Nah, kira-kira begitu juga bisa ya, untuk mendekat-dekatkan kepahamannya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Di dalam ilmu tauhid, ketika Allah berkalam-kalam di alam ajali, kalamullah itu kan ajali namanya. Dia bahagian dari sifat Allah itu kalam, berkata-kata. Jadi sifat Allah itu ajali, ada sejak pertama kali Allah ciptakan. Jadi kalau saya buat sejarahnya gini, saya runtun. Begitu Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya Allah itu hanya ada sendiri dengan zatnya, qiyamu binafsihi, hidam. Tidak ada makhluk, tidak ada apa-apa. Maka Allah ciptakanlah yang pertama apa? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam.
awwalama khalaqallahu nur Muhammad, awwalama khalaqallahu al-aqal. Itu sama. Yang pertama kali Allah ciptakan pena, akal, nur Muhammad, sama. Itu sebutannya beda tapi bendanya sama. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, pena itulah nanti yang menuliskan di Lauh Mahfuz, termasuk firman Allah ini, Quran ini. Dia tuliskan itu. Maka yang bisa memahami kalam Jad adalah nur Muhammad. Kenapa? Karena dialah salah satu kekasih sifat Allah yang pertama kali dicipta. Dan dia yang bisa memahami kalam Jad. Ketika Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara, yang bisa menuliskannya dalam bentuk huruf itu adalah kalam, pena, nur Muhammad. Nah, setelah dituliskan di Lauh Mahfuz, maka berhuruflah Al-Quran itu. Nah, itulah nanti yang diturunkan, yang disebut Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz secara keseluruhan. Buam, turun semua. Itulah. Baru diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia berangsur-angsur. Nah, dalam kitab Manahilul Irfan Ulumul Quran disebutkan begitu. Ya, diturunkan berangsur-angsur Quran itu. Nah, nur Muhammad, makanya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya di dalam hatinya, di dalam nuraninya sudah ada Quran itu. Dari mana kita tahu? Satu saat ketika diturunkan, dibacakan Jibril Quran itu, Nabi Muhammad lebih dulu membaca Quran, sehingga Allah mencegah, Muhammad, fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana, jangan kau tergesa-gesa, jangan kau mendahului kami baca Quran, kata Allah. Jangan dulu, belum dibacakan Jibril, jangan kau pula yang duluan membaca. Kenapa Nabi bisa lebih dulu membaca dari Jibril? Karena sebenarnya di dada Nabi Muhammad sudah ada Quran, sudah dibawa, di ruhnya itu sudah Quran. Nah, begitu Jibril membacakan, sebenarnya dia mengekspos, membaca ulang, ya, maka terucaplah itu dalam bentuk bahasa. Kalau saya meruntut ilmunya seperti itu, ya, saya analisis, saya selidiki, saya pahami dari berbagai sudut ilmu Al-Quran hadis, ulumul Quran, termasuk ilmu kalam, ilmu tasawufnya, saya pahami, pemahaman saya hasilnya seperti itu. Ya, makanya Quran itu berhuruf, makanya dalam ulumul Quran disebut Al-Quran itu kalamullah, firman Tuhan. Walaupun nanti ada orang mengatakan firman Tuhan kok ada hurufnya, kalau ada huruf kan dia makhluk. Siapa bilang huruf tidak makhluk? Betul huruf itu makhluk, tapi pilihan katanya, bahasanya itu pilihan Allah langsung. Maka satu huruf Al-Quran dibaca, kita mendapat 10 hasanah. Kalau baca hadis tidak sama, zauknya, gaya bahasanya beda. Baca Quran apalagi, tidak sama, tidak bisa samakan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti lihat di IE, ada di TikTok itu saya lihat, IE itu ngomong, bisakah Quran ditiru? IE bilang nggak bisa. Kenapa? Karena dia lirik bahasanya, gaya bahasanya itu ilahiyah katanya, bersifat ketuhanan. Nah, bisakah Injil ditiru? Aku coba akan bisa katanya. Tadi dia akan coba untuk menirunya, karena dia bahasanya sudah tercampur oleh manusia gitu. Nah, ini bedanya. Nah, kenapa Al-Quran itu dituliskan tidak ada barisnya? Memang bahasa Arab zaman dulu nggak pakai baris, Bu. Zaman Nabi, zaman sahabat, Arab itu tidak pakai baris, gundul. Baris itu muncul di zaman khilafah. Dan yang pertama menuliskannya adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Lalu nanti dibakukan oleh pemerintah khilafah supaya dituliskan dalam bentuk diresmikan dia. Makanya Ibnu Abbas dalam riwayat marah sekali dia, jangan kalian kasih titik baris, salah nanti, jangan sembarangan, salah baca orang nanti. Maka di zaman dulu titik baris itu diharamkan di zaman sahabat. Kenapa? Karena belum ditemukan konsepnya supaya jangan salah gitu. Takut salah-salah membuatnya. Tapi setelah Abul Aswad Duwali, dia buat konsep. Nah, ini juga ilmu dari Tuhan namanya, dari Allah turunkan, sehingga kita sekarang mudah membacanya, ada titik, ada baris. Ya, walaupun pada awalnya dia betul-betul gundul. Disebut gundul karena nggak ada titik, nggak ada baris, nggak ada rambutnya, kan gitu kalau manusia. Baik, itu yang saya pahami. Ya, surga dan neraka itu pasti ada. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan begini,
barang siapa yang tidak menemukan surga di dunia, maka dia tidak akan ketemu dengan surga di akhirat. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita belajar ilmu spiritual pun, surga itu sebenarnya sudah ada di dunia ini. Ya. Surga dunia, surga akhirat. Surga itu cirinya apa? Isi surga apa coba? Isi surga adalah ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Benar? Lalu Nabi mengatakan, coba pahami bahasa Nabi ini. Iza marartum biriyadil jannah farata'u. Kalau kamu lewat taman sorga, mampirlah. Hadis Sahih Muslim. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Taman sorga itu apa ya Rasul? Lalu Nabi mengatakan, hilakaz zikr. Halakah itu melingkar sebenarnya kan. Halakah zikir, orang zikir melingkar. Atau kumpulan orang zikir. Majelis taklim termasuk majelis zikir, masuk. Jadi Nabi mengatakan majelis zikir itu taman sorga. Pahami benar-benar, antara sorga dengan taman ada jarak enggak? Ada enggak jarak sorga dengan taman? Rumah Bapak punya taman, ada enggak jaraknya? Nyatu kan? Nyatu. Rumah depannya langsung taman. Jadi ketika Nabi mengatakan halakah zikir ini taman sorga, coba rasakan ketika kita itikaf di masjid, berzikir, baca Quran, ngaji gini, apa yang terasa? Nyaman, tenang, ya kan? Kan terasa hembusan surga itu Pak. Kita tidak stres, kita terasa nyaman, terasa tenang. Itu isi surga. Jadi perumpamaan di dunia ini, di akhirat itu ada di dunia ini. Jadi kalau dia bilang surga itu tidak ada, itu sebenarnya dia jangan-jangan dia tidak bisa membedakan mana surga mana neraka kan. Di dunia ini sudah ada surga. Nah, setelah kehidupan kita berakhir, ya neraka bagi yang tidak taat, surga bagi yang taat. Apa neraka bagi orang tidak taat? Di dalam kubur. Dalam kubur aja sudah banyak siksa kan. Orang-orang kafir itu dijadikan buta, kemudian tidak bisa bergaul, seperti di karantina, di penjara. Wa kana fi hadhihi ama fa fil akhirati ama dalla sabila. Buta. Ya orang buta Bapak kan terasa sakit enggak buta Pak? Di dunia aja kita sudah terasa sakit seperti neraka. Enggak ada teman ngobrol. Di alam ruh orang-orang beriman sesudah mati itu ngobrol kayak kita gini Pak. Kamu sudah datang ya, sudah meninggal ya. Bagaimana kabar anak cucumu katanya? Coba baca kitab Ruh bin Qayyim. Ngobrol. Jadi mereka menikmati kehidupan akhirat itu dengan kebebasan, dengan bercengkrama, saling berkumpul. Di alam ruh saja mereka sudah berkumpul, tergantung makomnya, amalnya. Ya. Ada yang, ini kalau dalam spiritualisme ada yang bersekutu dengan jin, setan, mati jiwanya, ya dia ngikutin setan kan? Ya setan itu kerjanya Pak, ya makan darah, jilat-jilat yang busuk-busuk, bau-bau, itu kan neraka itu Pak. Kan neraka, bagian neraka itu kan, sudah bagian neraka dia. Makan darah itu, minum darah itu kan itu kan sudah bagian neraka sebenarnya, tersiksa. Ya, uniknya juga ada guru kita mengatakan neraka, itu naro, engkau lihat, engkau melihatnya. Bahkan dia bilang, ya, ketika panas terik matahari ini, kan ada dalam Quran disebut manusia-manusia yang dikutuk Tuhan. Ada yang dikutuk jadi babi, ada yang dikutuk jadi anjing seperti tadi kan. Begitu terik panas matahari, anjing babi itu kerasa nggak seperti neraka. Jadi anjing babi kan sudah neraka juga itu, siksa. Belum lagi datang terik matahari, mereka nggak punya perlindungan. Ya neraka.
Nah, apalagi nanti setelah kiamat dunia ini berakhir semua, manusia dibangkitkan, baru di situ lagi yang lebih hebatnya balasan akhirnya. Sedangkan sudah kita mati, sudah kita jalani bagian-bagian neraka itu, kalau kita tidak soleh, apalagi sesudah itu kan. Ini maka saya juga merasa aneh kalau ada orang tidak percaya dengan hari surga dan neraka, padahal di dunia ini saja sudah ada. Ketika dia stres, tidak ada tempat bergantung, dia merasa nggak punya bergantung, nggak ada yang bisa nolong dia, itu kan neraka itu. Dan orang-orang kafir mengalami itu, Pak. Bahkan dalam Quran disebut orang-orang munafik itu diberi azab yang sangat keras minimal 2 kali setahun. Itu ada ayatnya. Itulah yang disebut dengan goncangan hebat, stres berat namanya. Dialami, makanya kadang mereka itu jadi gila, stres, gak bisa kuat jiwanya kan. Kalau kita orang beriman, ya kita kembali ke Allah, zikir la ilaha illallah, masukkan ke dalam hati la ilaha illallah, terasa nikmat di kolbu kita tuh. Itu udah surga, Pak. La ilaha illallah isni, la ilaha illallah itu adalah kalami, bentengku, kalamku, bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman dari azabku. Lagi sunduk stres kita, lagi pusing gak ada duit, atau lagi pusing masalah, begitu kita zikir hilang semua nikmat bersama Allah tuh. Karena kita masuk ke benteng. Jadi ajab itu letaknya di kolbu sebenarnya, di rasa. Rasa sakit itu di hati, stres itu di hati, di pikiran. Bagaimana menghilangkannya? Ya rasa kita itu kita kembalikan ke Allah. Kita bersamakan rasa hati kita ke Allah. Begitu kita bersama dengan Allah, semua rasa tidak enak, sakit, pusing itu akan hilang semua. Itu kehebatan. Tidak ada yang bisa dekat dengan Allah kecuali ruh orang beriman, hati-hati yang mencintainya. Yang lainnya sirna, menjauh itu semua rasa sakit. Maka wajar saja ketika Ibnu Taimiyah menyebut begitu kan, siapa yang tidak temukan surga di dunia, maka dia tidak akan temukan surga di akhirat. Ya surga itu tenang, nyaman. Ya, tenang, nyaman. Kan kita bisa menikmati berzikir, nyaman, enak, nikmat. Itu kan surga itu, Pak. Ya kan? Tapi kalau bersenang-senang, itu baru hawa nafsu. Orang kafir bisa. Orang kafir bersenang-senang banyak, tapi tidak nyaman. Kalau mereka nggak nyaman, nggak tenang bahasanya. Selalu tidak tenang dan tidak nyaman. Apalagi sampai ngambil uang negara semuanya, yang merugikan negara sampai 300 T itu kan. Senang dia, Pak. Mobilnya miliaran, cakep semua. Tapi apakah dia nyaman? Nggak nyaman hidupnya. Jadi kejar-kejar terus, merasa kebersamaan, ketakutan terus, gitu, nggak nyaman. Orang seperti itu nggak nyaman hidupnya, Pak. Kalau senang betul, maka dibedakan dalam Quran hadis senang-senang dengan hawa nafsu namanya mataul hayatid dunya, dengan nyaman tenang allazi ketika mereka iza zikirallah wajilat qulubuhum. Kemudian ayat lain ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi itmain itu tenang, dia nyaman. Kalau mata senang-senang itu semua orang bisa. Jangankan manusia, binatang pun bisa. Gitu ya. Nah, itu bedanya kita, Pak. Ya, kalau kita pahami dari hadis-hadis dan kenyataan praktek kehidupan ulama, sebenarnya Rasul itu dia tembus mandang, bisa melihat. Ya, sebenarnya gini, zaman Nabi Adam itu selalu dialog dengan iblis. Setiap hari ketemu iblis kan, dia sering bisa melihat. Nah, setelah zaman Nabi Sib itu dihijab. Jadi anak cucu Adam tidak bisa melihat jin iblis lagi turunannya. Iblis jin itu sebenarnya dia makhluk alam nyata, Pak. Kata guru kita. Makanya mereka itu mukallaf sama seperti kita. Hanya saja bentuk fisiknya halus. Ya seperti asap tadi yang riwayat hadis Ibnu Mas'ud. Kuman itu di alam nyata apa di alam gaib? Alam nyata kan? Kenapa nggak bisa dilihat? Bukan karena
dia di alam gaib karena terlalu halus, tak terlihat mata. Jadi jin itu halus, ya, fisiknya halus, ya. Itu yang membuat dia bisa tak terlihat oleh mata. Nah, yang halus itu bisa dilihat dengan yang halus, dengan pandangan halus. Kalau kita tidak bisa melihat, itu bisa dilihat, dirasa dengan rasa. Makanya saya sebut tadi, jin itu, setan itu bermainnya dirasa. Nah, maka kalau saya coba memahami, baik dengan Quran, dengan pengalaman, dengan ilmu guru-guru kita, sebenarnya kalau ruh itu dimensinya lebih halus daripada jin. Secara umum jin itu tidak bisa melihat ruh, tapi ruh yang lapis 3 tadi, nurani. Sekiranya iblis bisa melihat ruh yang masuk ke jasad Adam, dia akan sujud kepada Adam. Tapi karena dia lihat Adam itu cuma fisiknya dari tanah, seonggok tanah, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Tuhan. Saya dari api, itu dari tanah katanya. Kenapa dia sebut dari tanah? Karena yang dia lihat adalah jasad Adam saja. Dia tidak bisa lihat ruh yang masuk ke dalam, yang Allah hembuskan itu. Terhijab dia. Karena dimensi alam ruh beda, Pak. Yang kedua dalilnya, jin tidak bisa melihat ruh. Kata ulama di dalam Quran, ketika Nabi Sulaiman wafat, berdiri, dia wafat, sudah meninggal, ruhnya kan sudah nggak ada. Itu jin ifrit nggak ada yang tahu bahwa Sulaiman sudah wafat. Nggak ada yang tahu itu, Pak. Begitu dia jatuh, dimakan ulat apanya, rayap apanya, tongkatnya jatuh, wafat, Sulaiman sudah meninggal katanya. Baru mereka sebut Sulaiman meninggal. Seketika sudah jatuh, baru mereka sadar itu sudah meninggal. Bapak bisa bayangkan ifrit-ifrit yang membantu Sulaiman itu begitu banyak, jin-jin hebat, nggak tahu mereka bahwa Sulaiman sudah wafat. Kenapa? Karena nggak bisa melihat ruh. Dimensi alam ruh beda. Dan jin itu juga didampingi malaikat-malaikat pencatat yang dia tidak sendiri, tidak bisa melihatnya, sama kayak kita. Karena dimensinya beda. Kecuali ruh kita yang paling luar. Kalau orang Jawa namanya menyebut dengan sukma. Itu ruh ruhani, itu dirasa. Itu bisa ditangkap sama jin. Begitu ditangkap, gila orangnya, Pak. Kalau nggak dilepas itu gila. Maka ada orang gila kena sukmanya. Sukma, akal yang berpikir. Yang waktu kita tidur, dia kan pergi tuh. Itulah yang kita mimpi-mimpi tuh. Nah, kalau dia ditangkap sama jin, digunakan oleh orang-orang yang jahat, ditangkap sukmanya, itu gila. Tak terhubung akalnya dengan hatinya nanti. Maka penyebab gila itu tidak hanya stres, salah satu sukmanya itu ditangkap. Itu yang disebut ruhani, lapisan ruhani. Tapi kalau lapisan nurani, dia tidak bisa lihat itu. Makanya bahasa kolbu kita hanya kita dan Allah yang tahu. Setan iblis gak bisa masuk ke dalam. Malaikat pun tidak bisa. Maka malaikat tidak bisa mencatat kalau masih di dalam. Kalau masih dalam gak bisa catat dia. Mana yang dia catat? Yang kelihatan, yang dinyatakan gitu. Nah, itu yang dicatat sama dia. Nah, itu dimensi-dimensi. Karena bedanya dimensi tadi berlapis-lapis ya, tingkat kehalusannya. Saya memahaminya gitu. Berdasarkan ayat-ayat hadis yang saya baca, saya pahami. Kemudian berdasarkan penjelasan guru-guru kita yang spiritualnya tinggi. Jadi ketemunya nanti di situ. Ya, zaman Nabi Muhammad, kalau kita baca hadis-hadis tentang jin, saya punya beberapa buku tentang jin, termasuk jin-jin sahabat Nabi, kecil dia. Beli aja nanti di online ada jin-jin sahabat Nabi itu. Itu berdasarkan hadis-hadis juga, dikumpul oleh ulama kan. Nah, ya kadang-kadang Nabi seperti ada setan mengganggu sholatnya. Itu mau diikat Nabi di tiang Masjid Nabawi itu. Itu ada soal. Sekiranya aku tidak teringat dengan Nabi Sulaiman dulu, ini kuikat ini biar kalian lihat ini iblis ini nakal ini mengganggu orang sholat ini katanya. Itu jin yang dalam bentuk setan tadi. Termasuk nanti sahabat suka membunuh. Dalam hadis yang kita sebut tadi, sahabat itu senang membunuh jin setan yang berubah jadi kucing hitam, dibunuh. Anjing hitam
Lalu dilarang Nabi anjing hitam yang begini yang ada tandanya yang kalian bunuh katanya. Nah, begitu. Jadi dalam kehidupan Nabi kadang-kadang sering itu Pak, malaikat datang ke rumah Nabi, malaikat datang ke rumah Fatimah dalam bentuk manusia. Ya. Sebenarnya kadang-kadang bisa jadi kita pun didatangi malaikat dalam bentuk orang tua, manusia, kita nggak tahu. Ya, kadang minta sedekah dia menguji kita kan. Wallahualam, kita nggak tahu. Kan kadang orang datang ke rumah kita nggak kenal kita dari mana, wajahnya pun nggak kenal kita kan. Bisa jadi dia malaikat, kita nggak tahu. Kalau kita orang soleh bisa jadi malaikat itu menguji. Nah, makanya kalau ada orang minta sedekah ya kasih aja, nggak kenal. Niat karenanya sedekah gitu. Datang dia ke rumah, itu dihantar. Kok bisa datang dia ke rumah kita? Nah, maka kita baik sangka saja gitu ya. Karena Nabi untuk memberi pelajaran kadang disebutkan itu. Memberi pelajaran. Termasuk masuk WC kan diajari, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Karena di WC itu memang tempatnya kan, tempat jin di situ gitu. Maka Nabi selalu mengajari kita juga berlindung kepada setan kan. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin gitu. Allahumma inni a'udzubika minal samil ajim minasy syayatin, macam-macam. Jadi bahasa perlindungan itu berapa persi dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada kita. Ya. Nabi melihat tadi malaikat jin itu ketika diperlukan untuk pembelajaran baru disebutkan Nabi gitu. Nabi sering melihatnya. Kalau dalam bahasa sekarang kasab.